بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات السبع والأرضين الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين القوم صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mengingat kita sekarang sudah di bulan Sya'ban dan tinggal beberapa hari lagi insyaallah kita bertemu dengan Ramadan Mubarak, bulan Ramadan yang penuh berkah. Maka sisa-sisa pertemuan taklim kita sampai masuk Ramadan semuanya kita alihkan untuk murajaah, untuk mengulang-ulang kembali seputar siang. Jadi untuk Al-Adabul Mufrad atau tafsir juz amma kita tunda dulu, dan insyaallah ini faedahnya tidak kalah dengan kajian rutin kita. Karena ada satu prinsip yang harus kita perhatikan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Posisi ilmu itu adalah sebelum berbicara dan sebelum beramal. Maka dengan menyiapkan persiapan ini, mudah-mudahan menyongsong Ramadan dalam keadaan terang benderang. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan lain sebagainya. Pertama dan yang utama, kita akan tadabbur ayat-ayat siyam. Kemudian nanti berikutnya ada tadabbur hadis-hadis Nabi tentang siyam. Dan mungkin terakhir beberapa permasalahan fikih yang terkait dengan siyam dan juga adab berpuasa. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Quran inilah yang seharusnya menyatukan kaum muslimin. Ya. Realita kaum muslimin ini kan organisasinya sudah macam-macam, banyak gitu, ya. Kemudian afiliasi politiknya juga macam-macam. Di atas semua organisasi, di atas semua partai, di atas apalah, ya, mestinya kita ini sama-sama menjunjung tinggi Al-Quran. Kompak, ya, inilah pedoman hidupnya orang Islam. Jadi kita melihat puasa berdasarkan Al-Quran, itu mestinya adalah standar, ya, ilmunya orang Islam seluruh dunia ini. Ya. Persoalan nanti ada pernak-perniknya itu, ya, tidak terlalu ini. Tapi kalau dari pokoknya sini sudah menyimpang, ya, dipastikan kalau ilmunya tentang puasa ini sudah menyelisih ayat misalnya, ya, itu pasti kesalahannya fatal. Ya. Ini mudah-mudahan, ya, dengan murajaah ayat-ayat siyam ini kita punya ilmu yang seragam yang hadir di sini. Juga seandainya di luar sana menjelang Ramadan ada yang tadabbur ayat-ayat siyam, juga ilmunya seragam. Ya, ilmunya seragam. Misal, ya, semua orang Islam itu mestinya yakin bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Wajibnya berdasarkan Al-Quran, wajibnya berdasarkan sunnah dan ijma.
Ini misalnya seperti ini harus ragam. Sehingga masuk Ramadan semangatnya menunaikan apa? Kewajiban. Jangan sampai yang satu puasa, yang satu nggak puasa, seakan-akan puasa Ramadan itu hanya anjuran. Kalau anjuran ya seperti sholat ba'diyatul maghrib, qabliyatul maghrib, ya, antum ada yang sholat fabiha wa ni'mat, ya, ada yang nggak sholat nggak maksiat kan? Karena memang cuman apa? Sunnah. Jadi ini yang kita inginkan, melihat puasa pertama adalah berdasarkan pedoman hidup kita ini, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Taib. Ayat puasa itu adanya di mana? Al-Baqarah. Al-Baqarah itu juga ratusan ayat kan, tepatnya ayat berapa? Hanya beberapa ayat, 183 sampai 187. Itu pun ada satu ayat yang sebenarnya tidak langsung hubungannya dengan siam. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni. Ini ayat menyisip di antara ayat-ayat puasa. Taib. Ya, jangan nyari ayat puasa di An-Nisa, di Ali Imran, Al-Kahfi nggak ketemu. Surah Yasin juga nggak ketemu. Ya kan? Adanya dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya. Untuk ambil mushaf yang belum pegang mushaf. Yang belum pegang mushaf, ambil mushaf. Bismillah. Ini tafsirnya ya, merujuk Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Tidak merujuk ke Syekh Abu Bakar Al-Jazairi karena ini sifatnya murojaah yang agak cepat gitu. Jadi tidak merujuk ke yang biasanya kita jadikan rujukan dalam kajian tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba ay furida, diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Tentunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Alaikum, atas kamu sekalian, as-siyamu, siyam. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan puasa atas kamu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kita satu ayat kita baca tafsirnya supaya nanti kalau seandainya waktunya selesai, ya mudah-mudahan pembahasan kita utuh ya, berakhir di akhir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu billahi, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau disebutkan wahai orang-orang yang beriman, itu unsur imannya yang paling pokok adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu biasanya tidak cukup disebut rukun iman atau aslul iman, tapi aslul usul. Ya, pokok yang paling pokok, karena yang berikutnya ini terkait dengan mana mungkin orang beriman kepada malaikat kalau tidak beriman kepada Allah. Mana mungkin orang beriman kepada kitab itu kan yang diturunkan oleh Allah. Mana mungkin orang beriman kepada rasul-rasul utusan Allah kalau tidak beriman kepada Allah. Maka di sini penjelasan singkatnya itu, tafsir singkatnya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa isi imannya? Ada 4. Mengimani adanya Allah, mengimani Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan alam, Allah yang mengatur. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada orang yang ikut andil. Ya. Kemudian mengimani bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha mulia, yang maha tinggi, yang tidak sama dengan makhluknya.
Kemudian wattaba'u rasulahu. Setelah meyakini tadi, diantaranya keyakinannya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wattaba'u rasulahu, dan yang mengikuti rasulnya. Beriman kepada Allah dan mengikuti rasul. Nah, jangan sampai kita beriman kepada Allah tapi kita jalan sendiri. Ya. Kan tidak sesuai dengan syahadah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam beragama ini kita membangun prinsip ngikuti Nabi. Ya. Taib. Kutiba furiḍa 'alaikumus shiyam min rabbikum. Diwajibkan atas kalian puasa dari Rabb, dari Tuhan. Ya. Di sini belum jelas puasa apa. Yang jelas baru diwajibkan atas kalian puasa. Ya. Nanti kalau orang itu ilmunya sampai di sini bisa ngaco dia. Yang diwajibkan itu penting puasa, yang penting puasa. Tidak harus puasa. Nah, ini nih begini nih, ngaco nih. Ini dijelaskan oleh Rasulullah. Di antaranya, bahkan di ayat ini lanjutannya nanti juga jelas. Jadi ujung-ujungnya nanti kalau dikaji terus, puasa yang dinyatakan kutiba 'alaikumus shiyam tidak lain adalah puasa Ramadan. Yang mewajibkan Allah sebulan dalam setahun. Ya, sebulan dalam setahun. Taib. Nih kantongin nih ya. Jadi hukum puasa itu adalah puasa Ramadan wajib berdasarkan ayat ini. Ini yang pertama. Ini yang saya maksud tadi. Jangan sampai ada khilaf di antara kita, perbedaan tentang hukum puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama furidha 'alal umami min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kami. Ya. Puasa ini bukan hanya umat Rasulullah Muhammad SAW yang Allah wajibkan, tapi Allah habarkan umat-umat terdahulu itu juga sudah diwajibkan puasa. Yang namanya ibadah puasa itu sekali lagi umat-umat terdahulu juga Allah wajibkan. Menunjukkan bahwa ibadah ini adalah jalan utama untuk taqarrub kepada Allah. Sebagaimana solat yang kita tegakkan ini juga diwajibkan oleh Allah, solat kepada umat-umat terdahulu. Ya, buktinya banyak banget. Luqman Al-Hakim itu bukan dari umat Rasulullah, tapi salah satu pendidikannya terhadap anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya kan, juga berdoa Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Musa alaihissalam diperintah oleh Allah wa aqimis sholata li dzikri. Jadi sholat ini bukan hanya kita yang diwajibkan sholat 5 waktu, tapi ibadah sholat itu sudah ada juga umat-umat terdahulu. Persoalan teknisnya, jenisnya apakah persis atau tidak, itu enggak masalah. Tapi yang namanya ibadah sholat itu sudah Allah syariatkan sebelum kita. Puasa juga demikian. Apa faedahnya? Begini ini ada faedahnya. Kenapa Allah seiring mewajibkan puasa kepada umat Islam ini, umat Rasulullah, Allah kabarkan bahwa puasa diwajibkan atas umat-umat terdahulu, supaya kita nggak mau kalah, supaya kita panas, supaya kita terangsang untuk berlomba-lomba. Karena aslinya orang mukmin itu dia tidak mau ketinggalan dalam kebaikan. Maka orang mukmin itu dia mencintai dan mengagumi orang-orang yang sanggup melakukan amal-amal ibadah yang dia tidak sanggup melakukan. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu nggak ada hormatnya, nggak ada kagumnya dengan orang-orang yang ahli ibadah, ahlul khair. Bahkan ketika disuruh mengikuti mereka rendahkan orang-orang soleh itu. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum mus-sufaha. Ya. Ini faedahnya. Terasa ringan. Ya. Dalam urusan dunia juga begitu. Kalau antum misalnya melakukan sesuatu bareng-bareng dengan orang banyak, nah itu ringan. Bener kan? Ringan. Antum tinggal di RT itu iuran berapa? Iuran sampah, iuran keamanan berapa? 50. Nah, sama di tempat saya. Itu kalau setiap RT ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah di WA Pak RT hari ini atau diberitahu bahwa warga
yang sudah bayar itu sekian. Itu kadang-kadang kita buru-buru bayar karena tidak mau ketinggalan. Malu kita. Masa tinggal di lingkungan gak mau bayar sampah, gak mau bayar keamanan. Nah, nih sampai urusan dunia pun begitu. Ya, nih faedahnya diantaranya itu. Jadi ini Ramadan beberapa hari lagi. Dari sekarang kita sudah siap-siap untuk memikul ibadah ini. Nah, kemudian la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Bi an taj'alu bainakum wa baina 'adzabillahi wiqayatan. Takwa itu adalah engkau jadikan antara kamu dan siksa Allah wiqayatan, penangkal perisai, bil a'malis salihah, dengan amal-amal saleh, wa min a'dhamiha as-siyam. Di antara yang paling besar amal ibadah yang mencerminkan ketakwaan itu yang paling besar adalah siyam, puasa. Ada tiga poin. Allah wajibkan puasa sebagaimana Allah wajibkan orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun, Allah mewajibkan puasa supaya kita bertakwa. Jadi intinya bisa kita simpulkan puasa ini dia jadikan madrasah untuk menempa menjadi orang-orang bertakwa. Kalau sudah sampai di sini harus kita kaitkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. Banyak banget itu, ya. Ya, banyak. Yang paling istimewa Allah menyatakan surga itu uiddat lil muttaqin. Jadi kalau puasa ini dihubungkan dengan surga itu termasuk jalan tol, jalan utama, ya. Dari jalur ini puasa tujuannya la'allakum tattaqun. La'allakum, orang itu kalau sudah di dunianya ini bertakwa, Allah janjikan mereka adalah penghuni surga, ya. Jadi ini bukan urusan sepele ini, ya. Bukan urusan sepele, tapi urusan yang luar biasa besar. Taib, ikhwatal iman, ada yang menghalangi kita untuk puasa enggak? Seandainya antum sudah bertekad ini, ya, sudah tahu hukumnya wajib, saya tidak mau kalah dengan umat-umat terdahulu, apalagi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini supaya saya bertakwa. Nah, kira-kira ketika kita sudah melangkah untuk menghadapi kewajiban ini, ada penghalangnya enggak? Yang ngalang-ngalangin kita ada enggak? Hah? Yang ngalang-ngalangi itu ada enggak? Setiap kita mau ibadah itu ada yang ngalang-ngalangin apa enggak? Siapa? Syaitan, ya, syaitan. Orang-orang kaya itu, orang kaya, kadang-kadang duitnya itu kalau kita bicara orang kaya sekarang itu ratusan miliar, triliunan. Zakat itu cuma 2,5% setahun sekali, zakat mal. Itu saja syaitan itu bisa 2,5% dari harta yang triliunan atau ratusan miliar atau miliaran atau ratusan juta sudah nisab juga, ya. Tapi saya bikin contoh yang subhanallah gitu, ya. Itu kadang-kadang setan itu bisa goda, ngalang-ngalangin orang, jangan kamu keluarkan zakat, nanti kamu miskin. Ditakut-takuti miskin padahal cuman dipungut oleh Allah 2,5%, dibagikan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, dijanjikan ganti wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dijanjikan oleh Allah yang bersyukur itu akan ditambahi nikmatnya. Bisa jadi orang-orang yang miskin-miskin yang kecipratan kekayaannya itu, masya Allah, dia bersyukur, berdoa kepada Allah, diijabah. Juga didoakan oleh malaikat orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya itu, dimintakan ganti oleh malaikat kepada Allah. Allahumma ati munfiqan khalafa. Maka inilah kenapa dalam Islam itu membayar zakat, sedekah itu tidak membuat miskin. Padahal secara kasat mata duitnya berkurang. Alat hitung semodern apapun, pasti kalau digunakan menghitung harta sekian dikeluarkan 2,5% berkurang. Makanya jangan pakai kalkulator urusan begini. Nanti kita jadi pelit, pakai iman. Ya, iman ketemu. Kalau nggak iman, ketemu. Orang-orang di luar sana mungkin menganggap begini ini gila. Gila itu si fulan. Duit dicari susah-susah dibagi-bagi.
Kalau mereka kan rata-rata invest gitu kan. Nah, kalau punya duit banyak, diharapkan kalau orang mukmin ada cara mengembangkan harta dengan membayar zakat. Misalnya, ya. Cuman ini juga puasa. Setan nggak bakalan diem. Maka siapkan ilmu yang memadai untuk memberi perlawanan yang seru. Jangan sampai cuma dikilik-kilik, awas kamu sengsara. Kamu akan sengsara, ini Ramadan tiba, ini kamu sengsara. Nah, kemudian kita nurut. Nggak mau sengsara. Padahal nggak sengsara. Lihat lanjutnya. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari tertentu. Ya, jadi kesan puasa kalau baru membaca ayat pertama tadi kan bisa saja kita melihat puasa itu berat. Dari sisi jumlah hari yang Allah wajibkan itu ayyaman ma'dudat. Beberapa hari tertentu. Beberapa hari tertentu itu maksudnya ada sebulan full. Sebulan Ramadan full. Kalau dihitung pakai skala hari itu hanya beberapa hari tertentu. Mungkin enggak 31? Mungkin enggak 31? Mungkin apa enggak? Hah? Ya enggak mungkin, kebablasan antum kalau 31. Mungkin 28? Enggak mungkin. Kisarannya cuma 2. Kemungkinan 29 besoknya kita sudah Id atau kita harus bersabar menambah 1 hari baru Id. Kemudian Id ini sebenarnya terkait dengan ru'yah. Ru'yatul hilal. Jadi bukan saya mau 30, saya mau 29, bukan begitu. Kita puasa terakhir 29 hari sudah hilal sudah diru'yah, ya sudah selesai puasa Ramadan. Tayyib. Bismillah. Apapun enggak minum tuh banyak disediain itu. Minum juga apa-apa, ya. Baik. Ila qaulihi ta'ala in kuntum wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. As-siyamul mafruḍu 'alaikum, puasa yang diwajibkan atas kalian. Antasumu untuk berpuasa. Puasa yang wajib kalian, yang diwajibkan atas kalian, yang kamu harus puasa adalah ayyaman qalilatan minas sana. Hanya beberapa hari yang sedikit dalam setahun. Shadaqallah. Shadaqallah. Kalau puasa 1 bulan itu diungkapkan ayyaman ma'dudat. Benar apa enggak? Hah? Kita mengatakan sedikit. Kalau seandainya puasanya itu separuh, setengah tahun. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Kemudian di dalam Al-Qur'an dinyatakan ayyaman ma'dudat. Pasti janggal. Gimana sih orang setengah tahun kok 50% kok katanya ayyaman ma'dudat. Benar enggak? Untuk hitungan kita ini kalau sesuatu itu jumlahnya separuh tidak mungkin dikatakan sedikit. Ya kita katakan setengah. Kita diwajibkan oleh Allah puasa setengah tahun. Tidak mungkin kita ungkapkan kalau seandainya 6 bulan kita diwajibkan puasa. Enggak janggal kalau dikatakan ayyaman ma'dudat. Tapi kalau sebulan dalam setahun, antum terima enggak dikatakan ayyaman ma'dudat? Ya terima bangetlah, kita akan mengatakan shadaqallah, maha benar Allah. Ya. Artinya orang mukmin ini ketika dihabari ayyaman ma'dudat, tambah beringas dia, tambah semangat. Ternyata puasa yang Allah wajibkan itu beberapa hari tertentu. Allah juga tidak menyebutkan sebulan full. Karena kalau disebutkan sebulan full itu terasa apa? Terasa apa? Hah? Berat. Tapi dihitung hari. 1, 2, 3, 21, 30 selesai. Ya. Belum lagi ya. Ayyaman ma'dudat ini semakin tidak terasa ketika agenda kita itu ibadah. Ketika Ramadan itu fokus kita adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu semakin akselerasinya itu semakin cepat, tidak terasa. Ya. Antum kalau fokusnya tarawih, fokusnya puasa, fokusnya memperbanyak tilawah dan amal-amal soleh yang lain, ya, itu terasa. Kira-kira pantas nggak? Udah 40 tahun lebih itu puasa itu ngitung hari, yang tambah lambat itu, ini hari keberapa sih? Itu mah bocah-bocah itu yang ini. Kalau antum masa itu sih,
Hah? Nggak, bahkan kadang-kadang di tengah-tengah Ramadan kita nggak sempat ngitung hari, bener nggak sempat. Pokoknya kita jalani fokusnya ibadah lebih. Kita targetkan khatam 10 kali, terlalu tinggi. Targetkan yang tinggi. Nanti ujung-ujungnya itu cuma khatam 3 kali. Walillahil hamd. Nah, karena cepatnya apa? Hari ini. Sahih ya, ini ayyam ma'dudat. Sedikit dalam setahun. Ya. Karena setahun itu 360, sementara cuman maksimal 30. Seper 12 lah. Kan sedikit itu. Ya. Tayyib. Sama seperti zakat tadi ya yang saya sebutkan. Zakat harta itu cuma 2,5%. Sedikit dari yang banyak. Kecuali kalau 25% hilang komanya gitu ya. Zakat itu 25%. Mungkin bengok-bengok mau pantas lah. Ya Allah ini gimana? Saya duit saya cari susah payah, masa saya keluarkan 1/4-nya. Nah, gak bisa. Ya, 1/3 itu juga banyak, maka wasiat itu mentok 1/3. Gak boleh. Misalnya ada orang berwasiat kepada untuk supir pribadinya nanti kalau saya mati gitu ya. Nah, itu gak boleh. Untuk menghukum anaknya saya serahkan semua harta saya kepada, nggak boleh. Ahli waris tetap ahli waris, nggak bisa gugur hanya karena orang tuanya nggak senang. Tapi kalau beda agama ya. Makanya antum kalau misalnya nggak suka sama anak nggak boleh dolim. Ya. Biar kapok anak-anak saya, harta saya kasihin membantu saya, mati nggak bisa. Ya, taib. Karena wasiat itu maksimal 1/3. Itu sudah banyak kata Rasulullah SAW. Dah, perhatikan satu kemudahan ya. Beberapa hari tertentu. Berikutnya, faman kana minkum maridan. Barang siapa di antara kalian sakit. Maradan yashukku ma'ahu shaum. Sakit yang menyebabkan berat untuk puasa. Au musafiran atau musafir. Musafir itu biasa diartikan bepergian jauh. Orang yang bepergian jauh. Ada kemudahan untuk 2 orang ini, yang sakit dan musafir. Falahu an yuftir, dia boleh untuk tidak berpuasa, dia boleh berbuka. Maksudnya tidak puasa. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Tsumma alaihi an yaqdiha biqadari ma aftara minal ayyam. Kemudian dia wajib untuk mengqadha sesuai dengan hari yang dia tidak puasa itu. Kemudahan ya. Kalau ada orang mau waduh sebentar lagi Ramadan sengsara kita. Siapa bilang? Makanya ngaji. Nanti kalau kamu Ramadan sakit, kamu tidak masuk dalam daftar orang yang diwajibkan puasa. Orang-orang yang sepuh juga yang sudah tidak sanggup tidak diwajibkan puasa. Ya. Nih, kemudian orang yang musafir. Pokoknya musafir, antum boleh tidak puasa. Musafir zaman sekarang itu Masya Allah kadang-kadang nikmat banget. Kalau kantongnya tebal. Nah, ke Malang sini bawa Alphard, bawa Rolls Royce, musafir kan? Mobil-mobil mewah itu. Atau kalau enggak naik bis mewah ya. Berapa Pak Joko paling ini? 600-an ya. Nah, iya. Antum punya dit 600, 700. Dari Bekasi Timur sana mau ke Malang sudah dapat bis yang paling top. Safar antum berangkat misalnya siang hari, antum boleh tidak puasa meskipun di situ Masya Allah antum tiduran kan sleeper misalnya ya kan, boleh atas nama musafir. Tapi kalau antum sayang, aduh ini nyaman saya, daripada nanti saya susah-susah orang pada minum es kelapa saya cuman kelihatan kodok, berat bagi saya. Ya udah terserah antum puasa boleh. Ya. Pilihan itu ya. Cuman nanti ada permasalahan mana yang lebih utama, berbuka atau puasa. Ya, yang jelas begini ini sudah terjadi di masa Nabi dan tidak saling menyerang, tidak saling ya gontok-gontokan. Tayyib. Wajib qadha ya. Qadhanya itu juga ringan. Pertama sejumlah hari, tidak ada tambahnya. Nah, beda dengan utang rentenir ya. Udah bunganya tinggi, kadang-kadang debt kolektornya itu galak. Ya kan? Ini utang mudah. Tidak langsung ditagih
tanggal 2 Syawal setelah kamu lebaran pokoknya harus bayar. Enggak. Dikasih kelonggaran. Biasanya kita itu kalau dikasih kelonggaran, bayar utang itu nomor sekian. Hati-hati, antum pulang ini nanti periksa ya, tanyain anak-anak antum yang sudah balighah atau balik dan istri yang belum menopause, yang masih aktif nih. Tanya, benar ini, benar. Manfaat dari kajian ini tolong antum tanyain, utang kamu sudah lunas belum? Utang kamu sudah tinggal berapa hari? Jangan sampai sudah misalnya Sya'ban tinggal sepekan, utangnya masih sepekan juga. Ya itu udah nggak ada pilihan, dia harus ngebut bayar itu. Biasanya nunda-nunda utang itu ya begitu, itu nggak enaknya ya. Kelihatannya sih enak, tapi kalau sudah mepet begini, baik. Ya. Baik, perhatikan. Ini jangan sampai gagal paham ini ya. Penjelasan berikutnya ini, ikuti dulu sampai tuntas. Wa 'alal ladzina yastati'una as-siyam, dan bagi orang-orang yang mampu puasa, fidyatun, dia wajib membayar fidyah idza aftaru, jika dia tidak berpuasa. Perhatikan, saya ulangi sekali lagi, bagi orang-orang yang mampu puasa ya, lalu dia tidak berpuasa, maka wajib membayar fidyah. Wahia it'amu miskin an kulli yaumin yuftiruna fih, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang mereka tidak puasa. Orang yang mampu puasa, dia wajib membayar fidyah kalau dia tidak berpuasa. Fidyahnya juga ringan, cukup memberi makan satu orang miskin. Pasti antum agak kaget, makanya ikuti. Nah, tapi kalau faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Seandainya dia membayar fidyah itu tidak hanya satu orang miskin sehari, enggak puasa dia kasih 100 makan 10 orang miskin, itu lebih baik. Ya. Sama seperti zakatul fitr. Zakatul fitr misalnya antum 5 orang. 5 orang itu berapa? Biasanya 3,5 kilo. 15 kilo antum buletin menjadi setengah kintal. Wah, keren itu ya. Termasuk bayar utang. Antum kalau bayar utang sama orang, utang 1 juta, antum bayar 1.500.000. Keren. Asal jangan disyaratkan di depan. Kalau disyaratkan di depan jadi bunga. Dulu Rasulullah itu pernah utang seekor anak onta kecil dengan badui, ditagih. Kemudian Rasulullah nyuruh sahabat cariin onta yang setara dengan yang saya pinjam. Ternyata nggak ada. Yang ada itu yang lebih bagus, lebih gede, gunakan untuk bayar. Kafarat melanggar sumpah atau nadar, itu cuman memerdekakan satu budak. Tapi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah untuk membayar kafarat nadarnya, dia merdekakan, beliau radhiyallahu anha memerdekakan 40 budak. Jiwa-jiwa seperti ini loh, tolong teladani. Jangan bayar fitrah itu masih berasnya yang jelek, pelit banget, kasih. Ya. Baik, ya. Perhatikan. Perhatikan. Wa shaumukum khairul lakum minal iftar. Namun puasa kamu itu lebih baik daripada kamu berbuka. Tadi kan awalnya menjelaskan orang yang mampu puasa boleh tidak puasa tapi harus bayar fidyah. Tapi puasa kamu itu lebih baik bagi kamu. Sekaligus untuk menyongsong nanti sudah tidak ada hukum ini lagi. Pada akhirnya nanti diwajibkan oleh Allah. Baik. Wa ta'il fidyah, puasamu itu lebih baik daripada kamu berbuka dan memberi fidyah atau membayar fidyah. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui ma fis shaum minal fadl, jika kamu mengetahui keutamaan yang terkandung dalam puasa. Nanti ada bab sendiri ya. Kita melihat keutamaan puasa berdasarkan hadis-hadis Nabi. Itu menggiurkan banget. Tapi bertahap ya, sampai di sini. Jangan kita kemana-mana dulu, fokus di ayat. Wa kana hadzal hukmu. Nah ini nih lanjutannya. Dan hukum ini awwala ma syara'ahu Allah
Awwala ma syara'allahu siyam. Ini berlaku di awal Allah mewajibkan atau mensyariatkan puasa. Jadi yang menikmati ini dulu para sahabat. Ketika awal-awal Allah mensyariatkan puasa itu, orang yang mampu masih punya pilihan. Saya nggak puasa, saya mendingan aku mau bayar fidyah. Itu ada ruang untuk itu. Ini di awal Allah mewajibkan puasa. Nah kalau diterapkan sekarang, Pak Fijil, kenapa nggak puasa? Saya bayar fidyah aja Ustaz. Nah, kan ayatnya mengatakan, apa tadi? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Pak Fijil ngajinya itu nggak tuntas. Kalau seandainya antum ya sehat begini ini tiba-tiba nggak puasa membayar fidyah, berdalil dengan Quran ini, saya jawab ngajinya nggak tuntas atau gagal faham. Ya, karena hukum ini adalah berlaku di awal Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan puasa. Yang menikmati ya sahabat-sahabat Nabi kala itu. Oh, kita sudah generasi keberapa, masa masih bertahan di sini? Hukum ini dinasakh namanya, dihapus oleh Allah, diganti dengan kewajiban puasa bagi orang yang memenuhi syarat. Nah, fakana man syaa sham wa man syaa aftara wa at'am. Maka pada waktu itu orang yang mau ya puasa, yang tidak mau dia tidak usah puasa, cukup membayar fidyah. Fidyahnya memberi makan satu orang miskin. Thumma aujaballahu as-siyama ba'da dzalik. Nih. Kemudian Allah mewajibkan puasa sesudah itu. Tidak ada lagi orang yang sanggup puasa, ada alternatif, boleh tidak puasa membayar fidyah. Tinggal sudah tidak ada itu, kecuali orang-orang yang sudah tua renta, sudah sepuh, sudah tidak sanggup puasa, bayar fidyah. Itu pun biasanya kalau orang itu sudah sepuh, anak-anaknya sudah jadi orang. Kalau anaknya soleh-soleh itu orang tuanya tinggal duduk manis. Anaknya rebutan. Pak, nggak usah bayar, saya yang bayar fidyah Bapak. Itu kalau anaknya soleh. Nah, iya, benar ya. Bahkan kadang-kadang bukan hanya bayar fidyah, orang tuanya dihajiin. Iya kan? Iya. Terus kalau sudah ngajiin orang tua berarti jasanya sudah dibayar tuntas. Murah banget orang tua antum. Atau kadang-kadang Masya Allah dibikinin rumah, ya kan? Yang nyaman. Ada kolam renangnya? Malah kecebur kolam nanti. Ya. Begitu itu berarti apakah anak seandainya antum sekarang mendengar ada orang sukses, orang tuanya itu dibahagiakan, dibikinin rumah, Masya Allah dimudahkan hidupnya dia. Begitu itu kira-kira sudah tuntas belum? Belum kan? Mirip dengan orang Yaman, ya, tawaf gendong ibunya, ketemu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, gendong ibunya muter-muter tawaf, ya. Setelah itu, wahai Ibnu Umar, apakah saya sudah membalas kebaikan ibu? Belum. Bahkan satu nafas, tarikan nafas ketika mengeluarkan kamu itu belum terbayar. Ya, hak ibu itu besar ya. Antum jangan murah menghargai ibu. Nanti insya Allah di Al-Adabul Mufrad ketemu hadis-hadis yang kita dididik oleh Rasulullah untuk berbakti kepada ibu, berbakti kepada bapak. Baik. Ya. Wa faradahu ala kulli balighin qadir. Lalu Allah wajibkan atas orang yang sudah balik dan mampu. Mampu itu kriterianya berarti diantaranya tidak sakit, kemudian tidak dalam keadaan musafir. Ya, kalau perempuan ya tidak hamil, tidak menyusui dan lain sebagainya. Ya, akhirnya hukum ini sekali lagi sudah tidak ada lagi. Untuk orang yang puasa, yang mampu, dia harus puasa. Nanti di ayat berikutnya ini. Baik. Sampai di sini ikhwatal iman, puasa yang dinyatakan diwajibkan oleh Allah yang hanya beberapa hari. Kemudian Allah beri kemudahan untuk orang yang sakit, boleh tidak puasa, untuk musafir. Itu sudah jelas belum puasa bulan apa? Sampai di sini. Kalau kita melihatnya pakai dengan berdasarkan ayat ini, sudah jelas puasa bulan apa? Belum.
Pokoknya puasa hanya beberapa hari tertentu. Belum definit. Nah, berikutnya syahrul Ramadan alladzi unsila fil Qur'an. Nih. Nah, dari sini jelas ternyata puasa yang diwajibkan oleh Allah yang hanya beberapa hari itu ternyata adalah puasa bulan Ramadan. Sehingga masyhur sebutannya siyam atau saum Ramadan. Ya. Alhamdulillah udah. Setahun berapa bulan? Apal untuk Muharram, Safar, Rabiul Awal kan? Ada enggak bulan yang disebut oleh Allah namanya, nama bulan di Al-Qur'an? Kayaknya enggak ada kecuali Ramadan. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun itu 12 bulan. Tidak disebutkan oleh Allah ini nama-namanya kan? Bahkan asyhur hurum minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Itu pun cuma disebut oleh Allah asyhur hurum. Tidak disebutkan ini. Rasul yang menyebutkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, awas. Jangan antum lanjutkan Safar. Nanti diketawain orang yang ngerti. Yang satu itu mental, Rajab. Ya. Jadi asyhur hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Nih, syahrul Ramadan alladzi unsila fil Qur'an. Ternyata salah satu istimewanya bulan Ramadan itu adalah disebut oleh Allah nama bulan ini. Satu-satunya ingat saya. Ya. Ya. Kalau seorang sahabat Nabi yang jelas disebut namanya siapa? Ayo, siapa? Jelas disebut dalam Al-Qur'an. Zaid bin Harithah. Dalam surah Al-Ahzab, Zaid itu disebut namanya oleh Allah. Anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, baik. Sampai di sini udah Isya, ya. Cukup kan? Atau mau lanjut pada Isya? Enggak usah, nanti minggu depan insyaallah masih ada beberapa pertemuan, ya. Target kita tadi ya, pertama kita melihat puasa berdasarkan Al-Qur'an, ayat-ayat siap. Nanti lanjutnya insyaallah dengan hadis-hadis Nabi makin ini lagi kelihatan fadailnya, fadilah-fadilahnya. Semoga kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan dalam bulan Ramadan yang penuh berkah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, ya. Covid sudah tidak ada dan yang selain Covid mudah-mudahan tidak datang, ya. Kemudian kita dalam keadaan muwafaq. Ini penting banget. Kalau kita mendapatkan taufik dari Allah itu mudah puasa, mudah tarawih, mudah amal-amal soleh yang lain. Tanpa taufik dari Allah nggak mungkin antum bisa puasa sehari. Tanpa taufik dari Allah nggak mungkin antum bisa membungkuk 1 kali ruku, apalagi meletakkan kening kita di tanah untuk mengagungkan Allah. Nggak mungkin. Itu semua berawal dari taufik. Ya, maka kita mohon kepada Allah semoga kita selalu mendapatkan taufik, hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.